Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bihaki Halimatul Adim dengan NPM 23 10054. Saya di sini akan mempresentasikan Pancasila dalam konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia. Ya, kita langsung ya, mulai ke presentasinya. Ada yang pertama itu ada pengantar dan fakta integritas. Pancasila pengantarnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Yang kedua, kedudukan Pancasila tidak hanya bersifat filosofis tetapi juga menjadi sumber hukum tertinggi atau stat fundamental norm yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga adalah presentasi ini akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam struktur dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Terus yang ada juga fakta integritas, terbagi menjadi tiga juga. Materi yang disampaikan dalam presentasi ini disusun berdasarkan hasil kajian pustaka secara mandiri. Seluruh sumber referensi yang digunakan telah dicantumkan sesuai kaidah penulisan akademik yang berlaku. Penyusunan bertanggung jawab penuh atas keaslian dan kebenaran isi materi yang dipaparkan. Pancasila, selanjutnya saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Terbagi menjadi lima. Yang pertama, Pancasila berkedudukan sebagai stat fundamental norm atau norma fundamental negara, yaitu norma tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua adalah kedudukan ini secara eksplisit tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya alinea keempat. Yang ketiga, ditegaskan pula secara formal dan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 dan diperkuat kembali melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Junto Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum negara. Yang keempat adalah konsekuensinya seluruh produk hukum di Indonesia mulai dari UUD 1945, undang-undang hingga peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mau dari sila ke-1, sila kedua, yaitu sila ke-1 kan ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga itu persatuan, sila keempat itu kerakyatan, sila kelima itu keadilan sosial. Nah, yang kelima itu adalah fungsi ini menjadikan Pancasila sebagai alat uji atau Theodsinkron dalam menilai konstitusional maupun keabsahan suatu peraturan perundang-undangan. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan juga tentang hubungan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Apa sih hubungan Pancasila dengan UUD 1945? Nah, mari kita simak di sini ya. Terbagi menjadi empat. Yang pertama itu adalah Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945 bersifat kausal organis. Pancasila sebagai sumber nilai, UUD 1945 sebagai penjabaran normatif. Jadi Pancasila tuh sebagai nilainya nih dari eh, sumber hukum di
Indonesia. Sedangkan Undang-Undang 1945 sebagai penjabaran normatifnya. Begitu kurang lebih. Yang kedua adalah nilai Pancasila termuat dalam pembukaan UUD 1945. Nah, nilai Pancasila tuh eh, terdapat atau termuat dalam pembukaan. Jadi di pembukaan UUD 1945 tuh ada nilai Pancasilanya yang berkedudukan sebagai stat fundamental norm tuh dan tidak dapat diubah atau diamandemenkan. Jadi eh, nilai Pancasila tidak bisa diubah atau digantikan karena sebagai stat fundamental norm atau eh, norma tertinggi dari suatu negara. Nah, batas yang ketiga itu ada batas tubuh pasal-pasal. Undang-Undang 1945 merupakan penjabaran operasional Pancasila. Sifatnya dapat diamandemenkan sesuai kebutuhan zaman. Jadi, batang tubuh atau pasal-pasal UUD 1945 itu bisa dirubah, tapi tidak boleh bertentangan dengan eh, Pancasila, tapi boleh diubah sesuai zaman. Jadi sesuai kebutuhan zamannya. Misalnya kayak pas zaman dulu dan zaman sekarang pasti banyak pasal yang berubah dan berbeda karena kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Jadi perlu adanya perubahan. Yang ketiga, yang keempat adalah keduanya membentuk satu kesatuan. Pancasila sebagai jiwa dasar filosofis, UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang mengatur secara struktur. Jadi UUD dan Pancasila tuh bakal beririsan dan jalan berdampingan, tidak pernah bisa berjalan salah satunya karena UUD tercipta karena adanya Pancasila dan Pancasila sebagai landasan filosofis dari UUD 1945 itu sendiri yang dimana mengatur secara struktural dan tertulis gitu. Jadi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau dipentingkannya sendiri-sendiri tidak terjadi, harus berjalan berdampingan secara filosofis, tertulis dan struktural seperti itu. Terus ada implementasi sila-sila. Di sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa dijamin melalui kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Jadi dijamin melalui kebebasan, kita bebas, nggak ada rasisme dan semua orang beragama berhak mendapatkan dan mendapatkan keamanan dan berkeyakinan agama manapun. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan melalui penjaminan HAM dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J UUD NRI 1945. Jadi diwujudkan melalui jaminan adanya perlindungan HAM dan lain sebagainya. Di sila ketiga, Persatuan Indonesia tercermin dalam prinsip negara kesatuan pada pasal 1 ayat 1 dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tercermin dalam prinsip kesatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tuh jadi ya dari berbagai suku, agama, budaya, tapi Indonesia tetap satu karena didasari dengan tercerminnya dalam prinsip sila ke sila ketiga Persatuan Indonesia, implementasinya ke situ ke Bhinneka Tunggal Ika karena Indonesia itu sangat beragam dari budaya, agama, suku, jadi dibentuklah implementasi sila-silanya berdasarkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini diimplementasikan melalui sistem demokrasi dan musyawarah dalam lembaga perwakilan. Pasal 2 dan pasal 19 sampai 20 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Terus sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan atau diimplementasikan melalui prinsip
negara kesejahteraan atau welfare state dalam pasal 33 dan 34 UUD NRI 1945. Jadi diwujudkannya melalui eh, kesejahteraan rakyat tuh diimplementasikan dari keadilan sosial. Seperti semua orang harus mendapatkan pendidikan yang setara, semua orang harus mendapatkan jaminan kesehatan yang setara, dan lain sebagainya. Itu diimplementasikan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima. Begitu. Terus dinamika sejarah, yaitu Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965. Pancasila disahkan sebagai dasar negara, sempat bergeser ke arah demokrasi terpimpin. Jadi Pancasila tuh eh, dari tahun 1945 sampai 1965 disahkan sebagai dasar negara, tapi sempat bergeser, sempat diganti ke arah demokrasi terpimpin. Gitu. Oleh terus ada yang kedua, Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru dari mulai tahun 1966 sampai 1999 dijadikanlah alat legitimasi kekuasaan melalui asas tunggal dan penataan P4 cenderung indoktrinatif gitu. Terus ada reformasi juga nih. Pada masa reformasi dari mulai 1998 sampai sekarang direktualisasikan sebagai nilai demokrasi, diperkuat lewat amandemen UUD 1945 dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Nah, terus yang keempat adalah pemaknaannya berkembang mengikuti zaman, namun kedudukannya sebagai dasar negara tetap konsisten. Jadi pemaknaannya tidak akan pernah berubah sebagai dasar atau norma tertinggi di suatu negara, yaitu Republik Indonesia. Akan tetapi kedudukan atau tetapi pemaknaannya bakal terus berubah karena mengikuti zaman, tapi kedudukannya tetap konsisten sebagai dasar negara. Seperti itu. Pasca amandemen, yaitu amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 sampai 2002 memperkuat sistem check and balance antar lembaga negara. Nah, itu pada tahun 1999 sampai 2002. Terusnya, yang kedua itu ada lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan nilai Pancasila. Yang ketiga adalah kedaulatan rakyat ditegaskan lewat pemilihan presiden langsung dan penguatan lembaga perwakilan. Jadi kedaulatan rakyat ditegaskan melalui pemilu saat pemilihan presiden atau lembaga perwakilan lainnya, dan adanya penguatan lembaga perwakilan seperti itu. Yang keempat itu jaminan HAM memperluas dalam pasal 28A sampai 28J. Sejarah ini sejalan dengan sila kedua. Terus Pancasila tetap menjadi acuan tertinggi atau ground norm dalam reformasi hukum dan ketatanegaraan. Sebelumnya, mohon maaf bila banyak kurang dan ketidakjelasan dari presentasi saya. Eh, Bila ada pertanyaan, boleh di drop di kolom komentar. Untuk presentasinya sekian mungkin dari saya ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Biwala taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.